Henny, seorang wanita muda yang sedang hamil besar, tengah beristirahat di kamar tidurnya. Perutnya yang membesar membuatnya sulit bergerak, dan ia merasa lelah setelah seharian mengurus rumah dan persiapan kelahiran. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu. Henny, suara ayah mertuanya terdengar agak ragu. Itu adalah Latif, ayah dari suaminya, yang biasanya ramah tapi sejak beberapa hari terakhir terlihat lelah dan sedikit murung. Henny kaget. Ia bangkit sedikit dari tempat tidur, menahan nafas dan berkata pelan, "Tolong, jangan masuk tiba-tiba, Latif. Aku sedang istirahat." Latif masuk perlahan. Ia terlihat lelah, tapi wajahnya menenangkan. "Maaf, Henny, aku tidak ingin mengganggu. Aku cuma ingin memastikan kau baik-baik saja," katanya. Henny menatap Latif, merasa campuran antara cemas dan lega. Ia tahu ayah mertuanya memang khawatir sejak ia hamil, tapi kedatangan tiba-tiba ini membuatnya kaget. Aku baik-baik saja, Latif. Cuma capek saja." Latif tersenyum tipis, lalu duduk di kursi dekat tempat tidur. "Aku cuma ingin membantu. Kalau kau butuh sesuatu, jangan sungkan bilang. Aku ingin kau nyaman." Henny mengangguk, mencoba menenangkan diri. Ada rasa hangat di hatinya, meski tubuhnya lelah. Ia sadar, walaupun terkadang sulit dengan mertua, Latif selalu peduli dengan keluarganya. Di luar, langit sore mulai memerah. Sebuah hari yang biasa tiba-tiba menjadi momen refleksi bagi Henny. Kadang perhatian itu bisa datang dari orang yang tak terduga, dan itu membuatnya merasa tak sendiri. Beberapa hari setelah kedatangan Latif, yang tak terduga, Henny masih merasakan campuran perasaan. Di satu sisi, ia merasa lega karena ayah mertuanya perhatian. Di sisi lain, ia sulit menyesuaikan diri dengan kehadiran Latif yang sering tiba-tiba. Hari itu, Henny sedang berusaha membersihkan sedikit rumah sambil mengatur bantal agar nyaman. Latif muncul lagi, kali ini membawa beberapa makanan hangat. "Aku pikir ini mungkin membantu," katanya sambil tersenyum lembut. Henny sedikit tersentak. "Latif, kau terlalu sering datang. Aku bisa melakukan sendiri," katanya sambil tersenyum tipis, mencoba terdengar tegas meski tubuhnya lelah. Latif mengeleng. "Aku tahu, Henny, tapi kau sedang hamil. Tidak ada salahnya aku membantu sedikit, kan? Aku hanya ingin kau merasa lebih nyaman." Henny menghela nafas. Ada rasa kagum dan hangat dalam hatinya, tapi juga sedikit jengkel karena merasa kurang mandiri. "Baiklah, tapi hanya sebentar saja," ucap Henny, menyerahkan sebagian tugasnya pada Latif. Latif duduk di sampingnya, membantu menata bantal dan mengatur makanan di meja. Mereka berbicara ringan, membicarakan rencana persiapan kelahiran, dan sedikit cerita lucu dari masa lalu keluarga. Perlahan ketegangan di antara mereka mulai mencair. Namun, Henny sadar bahwa perhatian Latif membuatnya tergantung sedikit, dan itu memunculkan dilema batin. Ia ingin mandiri, tapi tubuhnya yang sedang hamil memaksa untuk menerima bantuan. Hari itu berakhir dengan Henny duduk di kursi, menatap perutnya sambil tersenyum tipis. Ia sadar bahwa dalam setiap perhatian, selalu ada pelajaran. Kadang kita harus menerima bantuan orang lain untuk kebaikan diri sendiri. Beberapa minggu kemudian, Henny mulai merasakan tekanan fisik dari kehamilannya. Tidur menjadi sulit, perutnya terasa kaku, dan ia mudah lelah. Latif terus menunjukkan perhatian, membantu mengatur rumah dan memastikan Henny makan dengan cukup. Namun tidak semua anggota keluarga senang dengan kedekatan ini. Suami Henny, Bayu, yang sedang sibuk bekerja di luar kota, mulai menelpon lebih sering karena mendengar kabar dari keluarga tentang kedekatan Henny dan Latif. "Apakah kau baik-baik saja, Henny?" tanya Bayu lewat telepon. Suaranya terdengar khawatir. "Aku dengar Latif sering datang. Kau tidak terlalu lelah, kan?" Henny menenangkan dirinya. "Aku baik, Bayu. Latif cuma membantu. Tidak ada yang aneh. Aku capek karena hamil, tapi semua baik-baik saja." Setelah menutup telepon, Henny duduk di kursi, menatap Latif yang sedang menata makanan di meja. Ia merasa bersyukur sekaligus sedikit cemas. Bersyukur karena perhatian Latif membuatnya merasa aman. Cemas karena ia takut orang lain salah paham. Latif menyadari kekhawatiran Henny. "Henny, jangan terlalu dipikirkan.
Aku hanya ingin membantu, bukan menggantikan siapapun, katanya dengan lembut. Kau sedang hamil, tidak ada salahnya aku ada di sini. Henny mengangguk pelan, menahan air mata. Ia merasa dilema, tubuhnya membutuhkan bantuan, tapi hatinya takut dianggap terlalu bergantung pada mertua. Hari itu Henny belajar bahwa kadang perhatian orang lain bisa membawa rasa lega sekaligus ketegangan, terutama ketika keluarga lain ikut campur. Di luar jendela hujan mulai turun, menambah suasana hangat dan sedikit sendu di rumah itu. Henny duduk diam, menyadari bahwa meski ia merasa lelah dan tertekan, ia tidak sendirian. Henny mulai memasuki bulan terakhir kehamilannya. Tubuhnya terasa semakin berat dan terkadang ia merasa takut menghadapi persalinan. Meski Bayu terus menelpon, ia tetap merasa kesepian karena suaminya jauh. Suatu sore, Henny tersandung saat mencoba menaruh bantal di kamar. Rasa sakit di punggung dan perutnya membuatnya menahan nafas. Latif yang sedang berada di ruang tamu segera masuk. "Henny, kau baik-baik saja?" Henny menggeleng, coba menyembunyikan rasa sakit. "Aku cuma sedikit capek, Latif." Latif duduk di sampingnya, menepuk bahunya lembut. "Kau tidak harus menanggung semuanya sendiri. Aku di sini untuk membantu. Jangan ragu." Henny menatap mata Latif. Ada rasa lega, tapi juga campuran rasa malu dan bersalah karena merasa terlalu bergantung pada mertua. Terkadang menerima bantuan bukan berarti lemah. Itu tanda kita peduli pada diri sendiri dan keluarga. Hari itu menjadi momen penting bagi Henny. Ia mulai menyadari bahwa hubungan dengan Latif bukan soal ketergantungan atau pengganti siapapun, tapi soal kepercayaan dan waktu Henny memasuki minggu terakhir kehamilan, rumah mulai terasa tegang sekaligus penuh harapan. Henny sering merasa cemas dan malam-malamnya tidak selalu nyenyak. Latif tetap setia menemaninya, menyiapkan makanan hangat dan membantu menata rumah agar Henny lebih nyaman. Suatu malam, Henny merasakan kontraksi ringan. Ia panik dan langsung memanggil Latif. "Latif, aku rasa ini mungkin sudah mulai," katanya dengan suara gemetar. Latif segera menenangkan Henny. "Tenang Henny, kita akan atur semuanya. Aku akan hubungi Bayu dan pastikan semuanya siap," katanya sambil menepuk tangan Henny dengan lembut. Telepon pun segera berbunyi. Bayu yang sedang dalam perjalanan pulang dari luar kota terdengar cemas. "Henny, kau baik-baik saja? Aku akan segera sampai di sana," ujarnya mengangguk meski suaranya gemetar. Latif menenangkan Henny, membantunya berbaring dan bernapas perlahan. "Kau kuat Henny, aku di sini, kau tidak sendiri," ucap Latif. Selama malam itu, ketegangan dan kecemasan bercampur dengan rasa syukur. Henny menyadari betapa pentingnya dukungan keluarga. Bukan hanya suaminya, tapi juga mertua yang peduli tanpa menuntut apapun. Meski tubuhnya lelah, Henny merasa hangat oleh perhatian Latif. Ia belajar bahwa cinta dan perhatian bisa datang dalam berbagai bentuk, tidak selalu romantis, tapi selalu berarti. Akhirnya, setelah malam penuh kecemasan, Henny dibawa ke rumah sakit. Latif setia mendampinginya, memastikan semuanya berjalan lancar. Bayu segera tiba, wajahnya penuh cemas dan lega sekaligus. Di ruang bersalin, Henny berjuang dengan kontraksi yang semakin kuat. Latif menepuk tangan Henny, memberikan semangat. "Kau kuat Henny, kita semua ada di sini bersamamu," katanya lembut. Setelah perjuangan panjang, tangisan bayi pertama terdengar. Henny dan Bayu menangis bahagia. Latif tersenyum, matanya berkaca-kaca, merasa lega dan bangga. Kehadiran kecil ini bukan hanya simbol cinta Henny dan Bayu, tapi juga ikatan keluarga yang kuat, bahwa perhatian dan dukungan bisa datang dari banyak arah. Di rumah, beberapa hari kemudian, Henny mulai menata rutinitas baru dengan bayi di pangkuannya. Latif sering membantu, mengajari cara merawat bayi, dan memastikan Henny cukup istirahat. Bayu pun semakin menghargai peran ayahnya sendiri dan kerjasama dalam keluarga. Henny menatap Latif dan Bayu, hatinya penuh syukur. Ia menyadari bahwa hubungan keluarga yang sehat adalah tentang peduli, menghargai, dan saling mendukung, bukan tentang ketergantungan atau kesalahpahaman. Cerita berakhir dengan rumah yang hangat. Suara tawa bayi, percakapan ringan,
dan ketenangan yang baru ditemukan. Henny merasa damai, tahu bahwa keluarga ini siap menghadapi hari-hari berikutnya bersama-sama, penuh cinta dan perhatian.